Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Prodi Ilmu Hukum UNESA Kampus 5 Magetan. Jadi saya Jiana Nabila dengan dua teman saya, Adinda Karlita dan juga Karisma Tunisa. Mohon maaf Ibu sebelumnya jika mengganggu waktu Ibu. Jadi hari ini kedatangan kami bertiga ingin berdiskusi terkait peran DPRD Kabupaten Ngawi dalam pengawasan pembangunan dan lingkungan di daerah Kabupaten Ngawi. Selanjutnya, agar kami lebih mengenal Ibu, bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inaya Amalia Salma. Saya sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Ngawi, khususnya mewakili Dapil 3, meliputi dari Kecamatan Kendal, Gendeng, Gerih, yang dimana saya dari fraksi PDI Perjuangan, dan alhamdulillahnya saya sekarang ada di Komisi 4 yang membawahi tentang Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Perkim, Dishub, dan masih banyak lagi sih tentunya berbeda juga. Dan saya baru pertama periode ini yang dimana sudah hampir 2 tahun ini menjabat di anggota dewan khususnya di Dapil 3 ini. Berarti kami memanggilnya Ibu Salma ya? Ya, boleh. Berikutnya, boleh diceritakan bagaimana awal karir Ibu Salma masuk dalam dunia politik, khususnya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi ini? Ini kalau dijelasin semua panjang banget ya. Singkat aja, Bu. Iya, jadi gini, saya dari SMP sudah mengikuti orang tua saya, di mana mama saya yang sudah berkecimpung di dunia politik, yang sudah pernah menyalon yang pertama kali dari Partai Gerindra yang dulunya langsung di RI, DPR RI. Habis itu nggak lolos di DPRD Kabupaten, nggak lolos lagi kemarin bareng saya di DPRD Kabupaten yang dimana juga beliau tidak lolos tapi yang saya yang lolos. Ya, awal mula perjalanan politiknya seperti itu, dimana saya dari SMP sudah ikut terjun ke dunia masyarakat. Ya, memang kita harus kalau di masyarakat harus mengabdi ya, benar-benar mengabdi. Dan akhirnya di tahun 2024, ya itu sebelumnya saya dipanggil Pak Kanang yang dulunya Bupati Kabupaten Ngawi untuk maju di anggota DPRD Kabupaten Ngawi. Nah, itu ceritanya seperti itu. Sebetulnya saya tidak ada angan-angan untuk menjadi anggota dewan karena menurut saya tanggung jawabnya sangat besar, bukan hanya untuk kita menjadi anggota dewan yang banyak gajinya atau dan lain-lain sebagainya yang ada di masyarakat, tapi memang tanggung jawabnya untuk mengabdi ke masyarakat itu, membawa aspirasi masyarakat itu memang sangatlah berat seperti itu. Dan di usia saya yang kemarin dilantik 23 tahun itu sangatlah, menurut saya sangat berat untuk membawa 6.056 suara saya yang ada di Kecamatan Kendal. Wah, sangat menginspirasi sekali untuk ceritanya tadi. Menurut Ibu sebagai anggota Dewan Kabupaten Ngawi, apa sih yang Ibu tugas utama dari lembaga DPRD Kabupaten Ngawi? Fungsi anggota DPRD itu yang pertama pembentukan peraturan daerah atau perda, yang kedua tuh anggaran, yaitu biasanya kita menetapkan APBD yang ada di Kabupaten Ngawi khususnya bersama eksekutif, meliputi bupati, wakil bupati, dan pemerintahan daerah yang ada di Kabupaten Ngawi. Dan yang ketiga adalah pengawasan atau mengontrol pelaksanaan perda dan kebijakan daerah. Nah, seperti kami setiap komisi mempunyai pengampu masing-masing, yaitu dinas yang kami ampu. Dalam ini kita harus pengawasan seperti PUPR, contohnya kita harus mengawasi apa renja yang akan dilakukan selama 1 tahun. Biasanya anggaran dan nanti plot-plotnya membangun ini dan ini kita sebelum paripurna, yaitu kita biasanya bertemu dengan kepala dinasnya dan seluruh staf-stafnya untuk membahas apa yang akan dilaksanakan setiap dinas untuk anggaran tahun itu. Seperti itu.
Nah, tadi kan Ibu telah memberitahu jika Ibu menjabat di Komisi 4 Kabupaten Ngawi. Secara khusus nih, apa fungsi Komisi 4 dalam struktur lembaga DPRD Kabupaten Ngawi? Tugas utama kita ya, kalau fungsi ya anggota dewan tetap final pengawasan, tapi di kami memang sesuai dengan tupoksi yang ada di Komisi 4 itu memang kita mengawasi seperti pembangunan. Nah, pembangunan ini di mana Komisi 4 ini memegang anggaran paling besar. Nah, di PUPR itu anggarannya sangat besar, di Perkim juga sangat besar karena kita juga biasanya anggota dewan kita membantu rumah yang tidak layak huni. Ya, seperti itu yang dimana kita sondingkan bersama dinas Perkim. Nah, di sini seperti itu tupoksi yang ada di kami yang di Komisi 4, yaitu ya tetap dengan pembangunan pengawasan pembangunan yang ada di seluruh Kabupaten Ngawi, di mana kita biasanya ada kunjungan komisi. Jadi kita setiap bulannya ada renja anggota dewan itu, dan dimana kalau kunjungan di dalam kabupaten itu kita biasanya sidak ke proyek-proyek yang dilakukan dinas PUPR. Ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah kamu membahas fungsi dari Komisi 4 dalam struktur lembaga DPRD Kabupaten Ngawi, selanjutnya bagaimana hubungan kerja lembaga DPRD Kabupaten Ngawi dengan pemerintah daerah setempat, Ibu? Secara konstitusional hubungan antara DPRD dan pemerintahan daerah atau Pemda yang ada di Kabupaten Ngawi ini dibangun atas prinsip check dan balance, yaitu keseimbangan kekuasaan. Tapi kita memang antara eksekutif dan kita legislatif dan seluruh yang ada di pemerintahan Kabupaten Ngawi, kita bersinergi bersama-sama demi membangun dan ya seperti kemajuan untuk Kabupaten Ngawi. Selama Ibu menjabat ini, apa tantangan terbesar dalam pengawasan proyek PUPR Kabupaten Ngawi? Tantangan terbesarnya itu ya mungkin lebih ke berhasil atau tidak proyeknya dan bisa memenuhi target tidak. Jadi setiap proyek itu ada targetnya. Misalkan sampai bulan apa. Ya itu biasanya tantangannya lebih di situ. Kalau untuk kita itu yang di Komisi 4 itu notabene itu latar belakangnya setiap anggota itu memang mempunyai usaha di bidang pembangunan. Seperti saya yang ayah saya yang mempunyai usaha yang ada di Batu dan Oven yang ada di Java yang Roti Gembanya. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi untuk tantangannya lebih ke mungkin anggaran itu benar-benar terserap atau tidak demi pembangunan yang ada di Kabupaten Ngawi. Selanjutnya, bagaimana peran DPRD Kabupaten Ngawi dalam memberikan mekanisme evaluasinya? Ketika ditemukan masalah dalam sebuah proyek, mekanisme evaluasi dimulai dengan tahap deteksi. Nah, biasanya ini melalui laporan masyarakat, terus kita berkunjung atau sidak ke tempatnya proyek itu, dan habis itu kita bisa uh, mengkomunikasikan dulu ke dinasnya. Kalau memang tidak bisa ya kita biasanya ke inspektorat atau IPK yang dimana kita sebagai anggota dewan memang selalu diawasi oleh BPK dan inspektor. Seperti itu. Yang telah kita tahu, pembangunan harus berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan, Ibu. Iya. Menurut Ibu, bagaimana lembaga DPRD Kabupaten Ngawi dalam mengawasi kebijakan lingkungan di wilayah Ngawi? Lembaga DPRD Kabupaten Ngawi mengawasi kebijakan lingkungan itu dengan pendekatan legislasi atau juga rapat dengan pendapat dan peninjauan langsung di lapangan, terutama melalui komisi yang membidangi lingkungan hidup. Di Komisi 4 kan juga ada membawa lingkungan hidup. DPRD melakukan RDP dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk membahas isu lingkungan seperti penanganan pohon ayoman,
pengelolaan limbah sampah. Tapi kalau limbah sampah itu ada yang di dinas lingkungan hidup, ada di dinas perdagangan gitu. Dan termasuknya penebangan pohon juga yang ada biasanya jalan-jalan yang memang membahayakan untuk masyarakat seperti itu. Apakah ada kebijakan di Komisi 4 dalam mengenai isu pencemaran lingkungan di wilayah Ngawi? Ketua DPRD Ngawi mendorong agar sampah dibawa dari tingkat bawah, yaitu memilah sejak dari rumah tangga. Nah, ini sejak dari rumah tangga ini khususnya yang ada di Kecamatan Kendal. Ini memang di Kecamatan Kendal kemarin TPA-nya sempat ditutup karena masyarakat yang ada di sini buangnya itu tidak ada tempatnya. Jadi sangat berserakan di jalan yang akhirnya membuat TPA ini ditutup. Dan sekarang masyarakat yang ada di Kendal ini masih bingung untuk membuang limbah sampahnya karena tempatnya masih dibangun untuk diberikan tempat sampah itu. Dan sementara ini ya masih menunggu dari Dinas Lingkungan Hidup karena masih bernegosiasi untuk membeli lahan untuk sampah yang ada di khususnya ada di Kecamatan Kendal. Dan melalui peraturan daerah DPRD Kabupaten Ngawi mendukung pengelolaan sampah dengan pendekatan komprehensif dari hulu hingga hilir, dan DPRD juga mendukung pengadaan fasilitas pengelolaan sampah dan mempromosikan pembersihan saluran irigasi secara padat karya. Nah, ini kalau yang ada di Kecamatan Kendal itu di bawah Cepak Mondo ini tuh sering drainase. Akhirnya saya harus ngomong ke dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti. Nanti insya Allah tahun ini dari Simo sampai pasar ini kita minta gorong-gorongnya itu yang ada di dalam untuk dibersihkan ulang untuk tidak ada drainase yang membahayakan pengguna sepeda motor seperti itu untuk mengurangi angka kecelakaan ada di Kecamatan Kendal seperti itu. Kalau untuk eksekusi di lapangannya, bagaimana sinergi antara lembaga DPRD dan DLH dalam menjaga keberlanjutan pembangunan? Apakah sudah berjalan sinergi atau masih ada perbaikan yang perlu dilakukan? Secara khusus DPRD berperan dalam fungsi legislasi, perda, anggaran dan pengawasan. Nah, sementara DLH berperan teknis dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup. Kalau ngomong tentang gimana sinerginya, alhamdulillah sejauh ini kita sinerginya baik, dan kita juga selalu RDP dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk berkelanjutan pembangunan, karena dengan adanya efisiensi anggaran mungkin tidak bisa untuk langsung tidak bisa karena pasti banyak yang diayom. Nah, itu mungkin masih dalam jangka dekat ini masih mau ada renovasi yang mau dilakukan untuk alun-alun Ngawi yang membutuhkan anggaran besar. Karena dengan adanya sekarang pelari FOMO ibaratnya seperti itu, kita memiliki cash untuk pelari-pelari itu. Jadi Dinas Lingkungan Hidup penataan di taman-tamannya, nanti Dinas PUPR nanti di bangunannya seperti itu. Dan tidak hanya di itu juga di Kabupaten Ngawi juga ada Taman IR Soekarno, ada Taman Candi juga yang dimana membutuhkan dana untuk penanaman pohon yang lebih baik biar juga dijaga dilestarikan lebih baik lagi seperti itu. Untuk di era sekarang ini, keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting, Ibu. Bagaimana peran Komisi 4 DPRD Kabupaten Ngawi dalam mendorong keterbukaan informasi dari publik? Komisi 4 menerima dan membahas aduan masyarakat dalam arti kita tidak menutup komunikasi bila mana memang ada permasalahan ada di masyarakat. Contohnya kemarin ada permasalahan yang katanya ada pungli, sebetulnya kita sudah
juga sudah RDP, tapi mungkin ada masyarakat yang masih janggal, itu ya wajar karena setiap orang mesti punya pendapat dan pikiran masing-masing yang kita tidak bisa untuk tidak bisa untuk selalu biar bisa sama dengan kita, kan tidak bisa. Ini sebenarnya seperti itu. Kalau kita tidak menutup sama sekali dengan komunikasi masyarakat, karena menurut kami berada di anggota Dewan ini itu ya semua berkat masyarakat. Ya, seperti itu. Dan kami juga melakukan RDP untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan menghindari informasi sepihak. Ini memang seperti bahasanya kayak klarifikasi. Nah, di sini memang sangat penting karena kami yang ada di anggota dewan itu selalu berurusan dengan media, yang dimana kalau ada permasalahan cepat gitu kan. Nah, ini juga menjadi bagian dari kami untuk selalu cepat dan tanggap dalam mendengarkan aspirasi yang ada di masyarakat. Dan selanjutnya nanti kita bicarakan bersama BUNAS dan kita cari solusinya bersama-sama demi terwujudnya kerukunan yang ada di kabupaten ini. Seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir dari kami, apa pesan dan harapan Ibu terkait pembangunan yang ada di Kabupaten Ngawi? Pesannya ya, saya tidak pesan banyak-banyak karena pada dasarnya saya tahu menahu tentang keadaan yang sekarang ini, yang dimana memang kita banyak efisiensi anggaran itu sangat besar sekali, dan ya saya harap dengan sisanya anggaran-anggaran itu betul-betul realisasi untuk masyarakat, dan masyarakat juga bisa merasakan dengan efisiensi anggaran yang sedikit ini demi terwujudnya infrastruktur yang ada di Kabupaten Ngawi. Sudah gitu aja sih sedikit aja. Terima kasih Bu atas waktu untuk berbincang dengan kami hari ini. Sepertinya banyak hal yang dapat kami tahu tentang peran DPRD Kabupaten Ngawi dalam pengawasan pembangunan dan lingkungan di Kabupaten Ngawi. Maaf jika ada salah kata secara sengaja maupun tidak sengaja dari kami, Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're